Welcome back di Studio Bola. Masih bersama gua BG di sini dan juga Bang Agung Dos Santos. Yes. Ya, kita baru saja mengakhiri jendela transfer paling gila sih dalam sejarah. Gimana Ronaldo ke MU. Banyak di liga-liga Eropa yang cinta lama bersemi kembali ya. CLBK ya. CLBK ya. Oke, nanti lengkapnya akan kita bahas hasil dari bursa transfer summer 2021. Kita juga akan bahas mengenai peta kekuatan klub-klub Liga Eropa, Liga Inggris setelah masuknya pemain-pemain baru. Banyak hal lagi yang akan kita bahas. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen juga. Aduh, kameramen kita hampir jatuh, Buk. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Follow juga sosial media kita Studio Bola. Ada di deskripsi nanti. Biar kita semangat terus bikin konten-konten yang update buat para stupbolis semua ya. Yoi. Oke, setelah yang satu ini. Gila, ini bursa transfer kali ini gokil ya. Gila. Ronaldo, Modalnya banyak ya. modalnya banyak. Padahal kemarin itu kita udah mau syuting Ronaldo pindah ke City. Iya. Untung gak jadi. Untungnya gue gak bisa gara-gara harus vaksin, panitia vaksin ya kan. Ternyata pindahnya ke MU last minute. Itu apa ya? Kita salah. Itu enggak salah di Liverpool. Enggak, kita salahnya Fabrizio Romano tuh belum berfatwa. Kita udah mau syuting aja nih Ronaldo ke City. Tapi banyak kemarin gue ngeliat banyak yang ketipu sih. Ada beberapa gue ngeliat di Instagram tuh. Yang fansnya City udah bikin jersey belakang pakai Ronaldo ya. Oh iya, dia nonton pas lawan Arsenal. Pas lawan Arsenal udah pakai baju Ronaldo. Ternyata Ronaldonya malah ke MU. Itu baju diapain nih? Ya gue rasa dilelang, nggak ngerti juga ya. Tapi gila itu sih deadline transfer kemarin gila banget. Itu yang paling gokil sih kayaknya selain, tapi anehnya itu klub yang paling boros itu justru Arsenal. Yoi, belanjanya paling boros. Tapi pemainnya kena tanggung semua ya kan. Gue lihat itu kemarin kalahan mulu lagi. Iya, kemarin itu total. jadi di bursa transfer kali ini yang paling tinggi belanjanya itu Arsenal. Arsenal itu hampir 150 juta pound. Dia beli Ben White 50 juta pound, beli Ramsdale 30 juta pound. Terus terakhir datangin si pemain Jepang siapa? Takehiro. Tapi seru juga tuh. Itu pemain kedua setelah dulu Nakata Perugia. Enggak, di yang Arsenal siapa dulu? Oh, yang Oto ya? Inamoto. Junichi Inamoto. Berarti pemain Jepang kedua tuh ya? Yang gabung di Arsenal. Kayaknya sih gitu. Iya. Tapi gue bilang sih target penjualan kaos kali ya di Jepang ya. sama fanbase. Oh iya, fanbase Arsenal kan ya biar di Jepang naik lagi lah. Iya. Tapi yang gue gak nyangka itu yang paling gila sih kemarin Ronaldo sih. Kalau gue sih ngelihatnya gini, dia nggak mau kalah sama Messi. Oh, oke. Iya kan, Messi udah yang tiba-tiba follower PSG dari 20 juta, Instagramnya tiba-tiba begitu Messi kesana langsung 45 juta. Begitu juga kemarin ternyata MU juga sama. Sama, Juventus juga agak turun kemarin. Berapa hari tuh turun. Jadi banyak yang unfollow ya. Yoi, jadi pada hijrah semua ke MU ya. Tapi memang seru sih. Tapi yang seru sih ya memang ini plot twistnya si Ronaldo. Awal-awal kan udah confirm tuh City. Ke City kan. Iya. Udah hingar-bingar tuh kan. Udah rame tuh, udah trending juga. Ternyata last minute akhirnya di PHP saudara-saudara. Iya. Tapi memang gua akuin memang hatinya Ronaldo tuh ke MU sih. Yang gue bingung sekarang MU nih mau pakai formasi apa ya? Dia punya Cavani, Ronaldo, Greenwood, Rashford, Martial, terus Lingard juga. Lingard gak jadi dipinjemin ke West Ham kan, jadi masih di MU. Iya. Kalau biar semuanya, belum Bruno Fernandes juga masih andalan. Ya Bruno kan dihitungnya masih. Gue takutnya gini nih, Bruno ketemu CR7, itu takutnya kayak kejadian waktu Euro. Iya, Euro. Kalau gue lihat sih Bruno melempem pas Euro kan, karena semuanya Ronaldo, penalti Ronaldo, free kick Ronaldo. Apalagi habis rekor 100
Iya, mecahin rekornya Alidei. Ya. Jadi Ronaldo ini sekarang adalah pemain dengan gol internasional terbanyak, 111 gol. Itu Alidei aja berapa tahun itu? Iya, itu dari 2000. Alidei itu butuh, gue lupa berapa tahun, tapi lama banget. Dia sampai pensiun di Iran itu udah mau 40 umurnya. Jadi benar-benar dari muda sampai dia mungkin 20 tahun main bola tuh bisa 100 gol. Tapi gila sih Ronaldo. Yang paling menarik kan apa ya? Ya selain saga transfernya Messi, ya artinya gini, musim ini nih musim spesial kalau gue lihat ya. Ya. Bagaimana orang tiba-tiba mungkin orang udah tahu bahwa Messi ini udah pasti nggak akan kemana-mana. Ya. Tapi akhirnya sekarang dia harus meninggalkan Barcelona. Yoi, itu kan ya sampai farewell-nya aja kan kemarin viral kan? Iya. Sampai viral, terus juga akhirnya Messi sendiri juga menyatakan dia pengen masih tetap ke Barca gitu loh. Tapi ya ternyata klub karena ada regulasi di La Liga akhirnya nggak bisa. Iya, salary cap. Ya memang Barcelona itu banyak pemain mahal kan gaji-gaji. Iya. Yang sekarang pertanyaan gua, waktu CR7 udah cabut dari Madrid ke Italia, ratingnya La Liga aja udah turun. Iya. Apalagi sekarang nih nggak ada Messi. Kalau gue bilang sekarang dengan Madrid, Barcelona yang bisa dibilang nggak ada pemain icon lagi ya, udah nggak punya icon, dua-duanya kan udah ditinggal ikonnya. Jadi gue bilang rating hak siarnya La Liga mungkin bisa jadi sama Liga 1 harganya. Free to air ya. Iya, free to air. Ya La Liga kehilangan banget yang pasti dengan dua ikonnya udah cabut dari La Liga. Artinya sekarang Liga Inggris makin gila nih ratingnya. Iya. Apalagi ya ini tadi pemain-pemain yang dulu dijual sekarang balikan lagi. Iya. Ya kan? Ya selain Ronaldo kan ada Lukaku di Chelsea. Itu juga kan jadi sempat rame juga kemarin. Apalagi waktu sebelum deadline transfernya aja kan rumor udah rame nih. Iya. Ternyata kan memang akhirnya kejadian. Iya. Gitu. Walaupun memang sebagai fans Chelsea mungkin ngarepnya wah Erling Haaland lah gitu ya kan. Tapi ya seenggaknya dapat Lukaku ya udah oke banget. Ya karena kan Chelsea memang targetnya kan beli 3 pemain. Iya. Striker, tengah sama belakang. Walaupun kemarin sama kiper juga sih. Iya. Kiper kan udah duluan tuh dapat gratis. Bertinelli. Yoi. Nah, kemarin yang Sevilla kan nggak jadi. Jules Kounde nggak jadi. Jual mahal nih. Padahal Chelsea udah jual Zoma nih. Iya. Udah jual Zoma. Nah, pinternya si Tante Marina dan juga ngelihat si Sevilla mungkin karena wah Chelsea udah jual nih, gue naikin harga. Tiba-tiba diputer nggak jadi, ya udah. Pesanan dibatalkan. Sevilla nih bukan recommended seller ya, layak dikasih bintang 1 nih. Next time ya klub-klub kalau mau beli sama Sevilla model dealan hati-hati. Dia udah deal harga, udah tawar-nawar, udah oke, tiba-tiba last minute naikin harga. Itu kan nggak fair ya kan. Dia ngelihat kesempatan dalam kesempitan. Zoma udah laku, gue naikin nih gitu kan. Karena butuh kan. Ternyata akhirnya ya udah. Tapi walaupun targetnya cari back, ya dengan sisa-sisa back yang sekarang gue pikir masih bisa bersaing lah Chelsea untuk musim ini. Ya kalau gue bilang sih blessing in disguise juga. Maksudnya kita masih punya Chalobah yang bersinar dalam 2 pertandingan kemarin, Super Cup sama Week 1 ya kan. Artinya Chalobah akan lebih banyak turun lagi. Seandainya Jules Kounde jadi masuk, kemungkinan Chalobah akan kurang, jam mainnya pasti akan kurang. Test case juga sih, Iya. Dan yang pasti kedalaman squad ini setelah Chelsea juga kemarin nambah lagi dengan mau masuknya si Saul Niguez. Ini juga sebenarnya kan sempat tarik ulur nih. Drama juga. Konon ke MU karena di MU juga kan agak penuh kan. MU tuh sebenarnya kurang karena mereka untuk posisi gelandang bertahan itu cuma punya Fred yang kualitasnya kita tahu, terus Matic udah tua. Sebenarnya MU lebih butuh. Kalau gua ngelihatnya jangan-jangan nih Chelsea emang sengaja ngambil Saul nih biar Saulnya nggak ke MU. ada kemungkinan nggak sih? Karena kan dari posisi ya. Sebenarnya kan si Saul kan posisinya
Defensif ya? Dia defensive midfielder, juga ball winning midfielder. Kalau gua ngelihatnya dia tuh ball winning midfielder kayak Kante, tapi dia punya akurasi passing yang kayak Jorginho juga. Oke. Dan kelebihannya dia rajin versatile ya. Dia bisa bikin gol. Oh iya. Bedanya sama Kovacic, Kante, Jorginho, nggak pernah bikin gol open play. Kalaupun pernah jarang banget kan. Iya. Sementara si Saul ini asis nggak banyak, tapi golnya lumayan banyak. 58 atau 53? 58. Yang gue lihat kemarin kok 43. Golnya sepanjang karir di Atletico ya. Karena dia dari junior di Atletico. Itu lumayan banyak. Jadi buat seorang gelandang bertahan tuh dia termasuk yang subur sih Saul ini. Tapi bisa sih diproyeksiin karena kan kita juga tahu kalau si Kante juga udah mulai cedera nih, terus juga udah kepala 3 ya kan. Tapi ya gua ngeliat sih spiritnya Kante ini kalau perlu dia nggak perlu tua. Iya, kayaknya segitu aja terus. Iya. Masih lincah terus dia tuh. Masih lincah. Nggak, apalagi Chelsea akan berlaga di 5 kompetisi termasuk World Cup nanti Cup di ya kan Desember, nanti Desember. Jadi gue bilang ya emang perlu pelapis karena gue lihat untuk depan semua pelapisnya ada, belakang ada. Untuk tengah ini cuma bertiga ini nih. Sementara yang dipakai 2 kuotanya. Pemainnya cuma 3. Dengan Billy Gilmore udah dipinjemin ya kan tinggal bertiga nih. Artinya emang butuh banget nih si Saul. Jadi biar Chelsea setiap minggunya refresh pemainnya kan gitu. Iya. Terus kalau yang transfer kemarin yang rame lagi kan Arsenal ya tadi yang datengin pemain Jepang. Dia kan memang krisis di back ya. Cuman kan kemarin sempat rame setelah Arsenal di 2 pertandingan awal ini kan kalah terus nih. 3 udah 3. 3 ini kan kalah terus. Nah ini kan kemarin sempat rame itu yang Arteta out dan lain-lain. Itu juga kan sebenarnya pressure juga. Iya pastinya. Bahkan Willian itu sampai rela gajinya dipotong. Tapi dia cabut ke Corinthians pulang kampung. Itu 20 juta pound sterling gajinya yang dia relakan. Udah deh nggak usah, gua nggak ambil. Artinya 400 miliar. Dia rela, ya udah deh untuk membuktikan dia tuh bukan mata duitan. Oke. Dan lagian kayaknya mungkin dia kecewa dengan rotasi Arteta ya. Iya, maksudnya mungkin harapannya kan ketika dia interview pertama di Arsenal dia kan menjanjikan Arsenal juara champion dalam 2 musim atau 3 musim. Tetapi gitu. Saudara-saudara, jangan kan lolos champion kan, Euro aja enggak gitu loh kualifikasi. Jadi berat. Mendingan gue cabut pulang kampung, potong gaji, kehilangan duit 400 M nggak apa-apa katanya gitu kan. Gue pulang kampung. Nah ini bos, yang mengenai bursa transfer nih ada yang pengen gue sorotin mengenai ini nih Bundesliga sih. Jujur gue sirik sama Bayern Munchen. Bayern Munchen musim ini ngambil pelatihnya RB Leipzig, Julian Nagelsmann itu katanya salah satu pelatih yang sedang naik juga. Pelatih muda. Dengan kompensasi 25 juta pounds ke RB Leipzig. Terus mengambil backnya Dayot Upamecano. Dan terakhir Michel Sabitzer, bek kanannya RB Leipzig juga diambil sama Munchen. Ini bedanya sama Liga Inggris nih gimana ya? Maksud gua Bundesliga ini klub-klub kayak Dortmund, Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig ini dengan sukarela dan ikhlas jual pemainnya ke Munchen dengan harga yang ya seadanya gitu. Beda sama Liga Inggris. Kayak klub feeder jadinya. Iya kayak feedernya Munchen semua nih. Jadi beda. Iya kalau kita bayangin mau beli pemain dari Liverpool, dulu Chelsea mau beli Gerrard gitu kan. Wah kalau mau ya lo 50 juta pound itu pun belum tentu dikasih kan. Zaman itu ya. Ini ya dari zaman Michael Ballack dulu, Roberto Leverkusen, Lewandowski dari Dortmund. Kayaknya gampang-gampang aja mereka. Gampang aja. Jadi kayak semuanya tuh kayak support Bayern Munchen buat penguasa tunggal. Karena kalau gue lihat di Bundesliga sendiri itu objektif klub-klub atau pemain-pemain yang main di Bundesliga. Objektifnya bukan main di skala internasional internasional. Tapi gimana caranya gue main di Munchen dulu. Dari Munchen barulah tuh stepping stone-nya ke klub-klub luar. Iya. Kan banyak kayak gitu, Con. Iya, banyak. Yang terjadi kan. Iya. Setelah direkrut Munchen, barulah dia baru bisa eksplor ke klub-klub lain kayak gitu. Iya, tapi dan gue lihat ya makanya kan ya saya itu sorry ya Bundesliga juga sebenarnya yang ya lihat aja bagaimana seorang Lewandowski di umur 35
dia masih bisa tuh nyetak 40 gol. Itu kan sebenarnya kalau lu compare sama bicara Liga Inggris yang umur segitu tuh itu impossible gitu loh. Berat lah. Gitu loh. Ya nih CR aja yang dengan umur sekarang 35 balik lagi ke mana? Liga Inggris. Ke Liga Inggris, apakah dia masih bisa? Kan belum tahu juga. Iya, apalagi dia sama Bruno Fernandes harus bisa buktiin kalau dia di penalti lebih jago, di free kick lebih jago. Ada yang menarik, kemarin gue lihat statistik di Twitter, jadi ada salah seorang dia nge-tweet nih. Jadi secara statistik free kick Bruno Fernandes dan penalti Bruno Fernandes ini jauh lebih baik dibanding Ronaldo. Ronaldo dalam 27 kali free kick terakhirnya dia baru 1 gol. Artinya dari 27 attempts 1 gol. Bruno tuh lebih baik. Gua lupa berapa gol dalam berapa kali attempts gitu. Begitu juga miss penaltinya tuh Bruno lebih sedikit dibanding Ronaldo. Tinggal nanti deal-dealannya gimana nih. Juga pemain-pemain FPL gimana ya kan. Bruno atau Ronaldo. Nah, kita tunggulah nanti. Tapi kayaknya sih memang agak menarik sih Liga Inggris ini yang setelah bursa transfer ditutup, dan ini juga sayang kayaknya. Apalagi kita ngeliat tim-tim besar, begitu juga tim-tim kecil nih. Kayak kemarin si Aston Villa justru setelah menjual Grealish, dia belanja tuh Buendia 40 juta pound. Terus Danny Ings, Leon Bailey, Danny Ings, total 100 juga dia belanja. Total 100. Jadi 40 30. Pas lah ya. Jadi uangnya Grealish tuh benar-benar dipakai buat belanja 3 pemain tadi. Pas lah ya. Ya yang pasti Liga Inggris ini akan jadi kayaknya sih balik lagi nih jadi barometer lagi ya. Ya kemarin gue baca Daily Mail, jadi Gary Neville tuh sempat ngomong Liga Inggris musim ini 2021-2022 ini adalah Liga Inggris terketat sepanjang sejarah Premier League. Artinya klub-klub ini nih udah semakin sulit nih sekarang untuk menebak siapa yang bakalan juara. City mungkin tidak akan sedominan musim lalu. Kecuali dengan catatan kemarin Harry Kane dan konon juga katanya Pep juga musim depan itu udah mau cabut kontraknya ya. Iya. Dia kayaknya udah terlalu gerah kayaknya. Udah bosan kayaknya. Iya, artinya dengan MU sekarang dia punya Varane, dia punya Jadon Sancho, dia punya Ronaldo. Artinya jadi kontender juga kan buat juara. Chelsea juga dengan masuknya Lukaku. Artinya kemarin musim lalu Werner yang mandul, sekarang udah ada solusinya nih Lukaku, target man gitu kan. Jadi kontender kuat juga. Belum Spurs yang Harry Kane-nya tetap stay 3 pertandingan menang terus. Belum kebobolan. 1-0. Ya, terakhir kemarin Liverpool sama Chelsea juga itu kan jadi headline juga kan. Iya, itu ya efek ya itu Anthony Taylor kan. Lu nge-vote enggak? Itu gua lagi ngumpulin catatan sih. Jujur gua lagi ngumpulin catatan, itu ada kurang lebih 15 dosanya Anthony Taylor sama Chelsea. Itu dari anggaplah dari tahun 2010 ke atas. Itu yang lawan Arsenalnya 2 kali. Cuman mungkin nanti lengkapnya dosa-dosanya Anthony Taylor akan gue bahas di Fakbol ya. Di Fakbol nanti kalian pandengin juga di Fakbol. Nanti gue akan bahas fakta bola. Dosa-dosanya Anthony Taylor sama Chelsea. Oke, lanjut kita bahas ini. Oh ini di bursa transfer ini ada yang sedikit ini ya. Biasanya kalau habis World Cup, habis Euro, itu bintang-bintangnya tuh laris manis. Yoi, tapi sekarang agak kurang ya? Nggak terlalu dianggap ya. Kayak ya kita tahu ada Dani Olmo kemarin yang lumayan naik namanya, ada Patrick Schick dari siapa? Gosen. Ada Robin Gosens Jerman, terus ada banyak pemain Dumfries yang Belanda tuh bek kanan Belanda. Tapi ya nggak ada yang menarik. Klub-klub besar tuh nggak ada. Kayaknya untuk kali ini Euro kali ini nggak terlalu diincer ya. Hegemoninya nggak seperti kayak, atau mungkin nanti nunggu World Cup kali. Nunggu World Cup atau mungkin mereka nganggapnya Euro kali ini tuh kayak kurang ini ya, agak Euro pandemik. Euro pandemik. Agak-agak nggak jelas kualitasnya pemain bintangnya. Tapi menurut lo nih dari fenomena transfer, bursa transfer kali ini nih yang paling jadi catatan dalam sejarah tahun ini nih apa nih? Yang pertama yang harus kita catat itu faktor Fabrizio Romano. Fabrizio Romano di hari deadline transfer, hashtagnya deadline day, itu dia nambah 1 juta follower 1 hari doang.
Gila kan tuh. Mungkin nanti juga gue pengen bahas juga nih di Fakbol, nanti juga teman-teman pandangin mungkin profilnya Fabrizio Romano ini perlu kita bahas juga, siapa sih dia, kenapa sih dia tweet-tweetnya itu dianggap sebuah fatwa yang udah pasti gitu, dan dia tuh kan nggak ada yang tahu juga kalau Chelsindo pernah di DM sama dia. Iya, yang gue Chelsindo pernah di DM sama dia, WhatsApp bro katanya gitu. Iya, WhatsApp bro. Gara-gara dimension ya. Gara-gara dimension. Iya, tapi ini yang menarik, dia orang Itali tapi bisa lebih tahu di dalamnya Liga Inggris dibanding wartawan Inggris. Agen itu dia, kayaknya agennya banyak itu dia tuh. Dia kayaknya punya orang dalam di banyak-banyak klub ya. Orang dalam. Atau dia bayar mungkin ya, sumber-sumber gua kurang paham. Coba nanti akan. Cepu-cepunya banyak. Iya. Cepu-cepu, cuman Liga 1 belum ada deh cepu-cepunya. Oh, Liga 1 dia belum tahu. Belum tahu dia kemana, siapa yang mau ditanya. Bambang Pamungkas kemana habis ini kan dia nggak tahu. Ya itu tadi mengenai bursa transfer. Sekarang gue pengen sorotin juga ini nih bos, peta kekuatan nih. Menurut lo Liga Inggris musim ini gimana nih? Ya sebenarnya Liga Inggris musim ini nih kalau gue ngeliat kontendernya City ini banyak. Ya semua kontender. Cuman dari tiga match ini kan udah kelihatan nih. Mulai kelihatan ya. Mulai kelihatan gimana superiornya West Ham. Ya kan? Terus setelah Spurs sama si Nuno. Ya enggak? Ini Spurs sekarang lagi happy nih gara-gara ada jeda break internasional, dia di peringkat pertama. Iya, paling enggak dia ya minimal pernah di tingkat pertama. Kemarin gue lihat fans-fansnya Spurs itu screen capture table Premier League. Jadi di mana Spurs peringkat 1, Arsenal peringkat 20, terus digandengin gitu. Terus di-mention ke Arsenal, fans Arsenal itu gila sih. Itu anjing banget. Tapi memang seru sih. Gue pikir nanti Liga Inggris ini akan lebih menarik lagi karena kita tahu Ole kan masih belum bisa dapetin gelar ya. Ole ya. Ya, itu sih. Gue juga ngelihat gimana struggle-nya Arsenal, gimana juga test case-nya si Nuno di Spurs, ya kan. Gimana David Moyes dengan style-nya dia sekarang bisa nge-boost lagi nih si West Ham. Bagaimana Jurgen Klopp juga udah mulai pede dengan setelah masuk ke Van Dijk ini juga kan untuk lebih intens lagi. Apalagi kan kita tahu kemarin setelah drawing Champions League itu kan juga menarik. Gua ngeliatnya di Champions League ini yang sebenarnya nanti bagaimana fokus main di Liga dan Champions League ini. Kita bisa lihat kayak kemarin di Champions League aja yang grup neraka itu kan grup B. Gimana ada Liverpool, ada Milan, ada Porto, ada siapa sih? Atletico. Ini kan itu berat. Berat banget gitu. Walaupun sekilas MU ketemu sama kayak ada Malmo, ya masih ringan lah. Masih ringan ya. Chelsea masih ketemu sama Juventus itu masih oke lah. Ada Zenit sama ada siapa? Malmo. Malmo. Young Boys. Nah, itu kan banyak kemarin yang tim-tim yang dari playoff Liga Champions ini kan baru-baru. Itu juga menarik gitu. Iya. Gua ngeliatnya nanti justru di babak knockout 3-2 ini yang akan lebih ketahuan nanti. Kan kita tahu tuh di pot kedua itu sebenarnya menyeramkan itu klubnya ketimbang yang di pot 1. Iya. Nah, itu juga kan akan jadi fokus juga buat tim-tim. Gue pengen tetap di mungkin kayak Milan yang setelah comeback lagi ke Liga Champions. Ini kan DNA-nya Milan memang udah ada kan. Nah, dia kembali lagi walaupun dia langsung masuk ke grup neraka seperti itu. Terus kita juga tahu di Inggris Liverpool juga kan sudah megang 6 kali juara, ya artinya harus kembali lagi. Bersaing. Oke, sebelum kita tutup nih, gue pengen menyoroti emang kesuksesan batuk kan tuh.
Chelsea sih gua ngeliat. Chelsea ini di bursa transfer ini bisa jual-jualin tuh yang pemain-pemain nggak kepake gitu loh, kayak Guehi, Crystal Palace, Tomori, yang sebenarnya pemain bagus tapi buat jadi starter tuh masih ya pemain-pemain kena tanggung lah. Itu bisa dijual, diduitin, dikumpul sampai yang namanya Ike Ugbo masih dijual 5 juta pound. Ada Victor Moses, Zappa Costa, ya kan? Sampai Giro aja ngarusin free transfer tuh masih bisa berharga. Ada duitnya. Sampai total itu Chelsea belanjanya itu musim ini justru lebih banyak pemasukan dibanding belanjanya. Yes. Kalau konversi ya. Gue bilang transfer windows musim ini Chelsea termasuk yang sukses, buang-buangin pemain-pemain yang nggak pakai, nggak dapetin yang dia butuhin. Ya. Seperti Saul dan Lukaku. Musim ini kebutuhan Tuchel ini udah terakomodir. Ya. Ya kan? Artinya pemain-pemain yang dari skuad-skuad muda juga porsinya dapat. Ya. Penerusan dari era Lampard yang memang mau mengangkat skuad-skuad muda dan juga penambahan dari pemain-pemain luar. Ya. Satu yang pengen gue sorotin sih, yang gue sedih sih sebenarnya Chelsea kehilangan Zouma. Tapi bukan Zouma sebagai pemain di lapangan. Ya. Zouma sebagai bintangnya ruang ganti. Yes. Kita tahu kan Zouma itu setiap selebrasi, jogetnya, dia tuh ngidupin ruang ganti banget. Kalau secara permainan di lapangan ya standar loh. Gue rasa Chalobah bisa cover dia gitu. Cuman sebagai seorang bintang di ruang ganti tuh dia sama Rudiger, Tammy juga gitu kan. Itu yang sulit diganti. Ya mudah-mudahan ada pengganti lah ya. Dengan perginya Zouma, ruang ganti tetap harmonis buat Chelsea. Satu lagi juga faktor Marina Granovskaya. Musim ini juga dia dealing-dealingnya tuh gila. Sampai semua klub tuh kayaknya seandainya gue punya Marina. Fans MU, fans Arsenal, fans Liverpool. Kita nggak punya Marina yang dealing-dealingnya. Ada sih Marina tuh di tower. Pangan dingin ya. Oh itu Marina. Ya mungkin itu. Ya gue sih optimis, mudah-mudahan walaupun semakin ketat musim ini PL akan seru banget. Gue sih berharap Chelsea bisa dengan masuknya Lukaku. Ya kalau gue sih targetnya Chelsea ada title juara. Ya. Minimal sekarang targetnya Tuchel sebenarnya lebih ke Liga sih. Kalau gue ngeliat ke Liga. Ke Champions walaupun dia regenerasi dari ngelanjutin tradisi Lampard. Super Cup juga kemarin udah dapet. Mungkin nanti di Desember yang World Cup juga bisa. Target gue ngeliat Tuchel ini ya syukur-syukur bisa double champion. Ya, agak susah sih. Cuman gue yakin sih memang Liga Primer yang dia incer. Oke. Itu dia tadi sedikit analisa dari kami dari Studball. Sebelum kita berpisah, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like dan komen juga, share juga ke teman-teman yang lain biar kita lebih semangat lagi bikin konten-konten yang update buat kalian semua. Jangan lupa juga follow sosial media kita di sini. Ada TikTok, Twitter, Instagram dan lain-lain. Mungkin kita akan bahas lagi nanti mengenai konten-konten lain. Jadi sebelum berpisah itu pesannya tadi ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Siap. Kita akan kembali lagi menjelang habis international break ya. Iya. Ada Fantasy Premier League. Iya, dan konten-konten fuckball yang menarik nanti Anda. Sampai jumpa.